Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di pertemuan keempat mata kuliah komunikasi bisnis ya. Hari ini untuk pertemuan keempat tema materinya adalah perencanaan pesan-pesan bisnis ya. Jadi untuk teman-teman ketahui ya sebagai prolog saja, ketika kita menyampaikan pesan-pesan bisnis baik itu secara lisan maupun tertulis, kita harus merencanakannya terlebih dahulu supaya tujuan dari komunikasi yang kita lakukan, tujuan dari pesan yang kita sampaikan, itu diterima dengan jelas oleh receiver-nya, oleh si penerimanya atau si pembacanya, gitu ya. Oke, kita coba masuk dulu ya dari materi awal mengenai perencanaan pesan-pesan bisnis. Apa sih sebenarnya pesan bisnis itu, gitu ya? Pesan bisnis merupakan satu pesan atau surat yang digunakan oleh pengirim untuk menyampaikan informasi, baik itu secara tertulis maupun secara lisan atau tidak tertulis. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk penyelenggaraan kegiatan bisnis dapat diterima oleh orang atau oleh individu maupun oleh organisasi. Ya, jadi pesan bisnis itu adalah pesan yang berisikan informasi baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam penyelenggaraan kegiatan bisnis kepada ya baik itu individu maupun kepada organisasi atau perusahaan. Kenapa pesan bisnis itu penting kita pelajari? Kenapa harus ada perencanaan pesan bisnis? Emangnya nggak bisa langsung aja gitu kita ngomong gitu ya? Kita komunikasi aja secara langsung apa yang ada dalam pikiran kita, ide-ide kita langsung komunikasikan secara bebas. Mengapa pesan bisnis ini penting untuk direncanakan? Ya, karena dunia bisnis adalah dunia yang penuh kompetitif, ya, dunia yang penuh kompetisi. Di sana banyak orang bersaing, baik secara ide maupun secara eh, etika, gitu ya, etika maupun ide. Nah, perilaku yang baik itu pasti yang akan lebih diterima oleh dunia bisnis, gitu ya. Menjunjung etika yang baik, lalu apa namanya, penyampaian pesan yang baik, ya, yang jelas, ya, yang terperinci itu pasti yang akan lebih diterima. Kalau misalkan kita tidak memberikan pesan yang jelas, maka kita akan tergilas oleh pesaing kita. Maka dari itu dunia bisnis itu dunia kompetitif. Kita harus bersaing ide, bisa menyampaikan ide dengan baik. Minat untuk menjalankan bisnis itu sangat besar, bahkan sangat banyak yang menjalankan bisnis pada bidang yang sama. Maka dari itu pelaku bisnis harus menciptakan added value atau nilai tambah melalui kehandalan dalam menyusun pesan bisnis. Ya, karena kompetitif itu tadi, maka pelaku bisnis harus memiliki added value, nilai tambah dalam kehandalan, dalam presentasi gitu ya, dalam kehandalan dalam menyusun pesan bisnis supaya si penerima itu bisa mengerti ide kita dengan jelas gitu ya. Pesan bisnis digunakan untuk menyampaikan informasi dalam upaya penyelenggaraan bisnis dengan tujuan tertentu. Nah, ini ya, pesan yang tidak terkoordinasi dengan baik akan berdampak pesan itu tidak tepat sasaran dan tidak sesuai harapan. Bisa-bisa malah nanti kita akan kehilangan klien, kita akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang besar kalau kita tidak bisa mengkoordinasikan pesan bisnis itu dengan baik, ya. Jadi itu pentingnya pesan bisnis. Kalau kita tidak bisa berkoordinasi, tidak koordinasikan, tidak kita rencanakan sebaik mungkin, bisa-bisa kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan klien, kehilangan kesempatan untuk mendapatkan customer gitu ya. Nah, maka dari itu diperlukan perencanaan pesan bisnis yang ingin disampaikan dengan sebaik mungkin. Ya, jadi kita harus merencanakan pesan bisnis itu secara baik supaya ide kita gitu ya, ide bisnis kita atau atau kegiatan bisnis kita itu bisa diselenggarakan dengan baik, bisa diterima dengan baik, gitu ya. Nah, ini ada beberapa karakteristik pesan bisnis yang efektif yang bisa kita pelajari dalam merencanakan pesan bisnis. Yang pertama itu adalah courtesy. Jadi kita harus perhatikan courtesy-nya ini ya. Apa sih courtesy itu? Courtesy adalah penggunaan etika sopan santun dalam penulisan pesan
untuk meningkatkan hubungan antar penulis dan pembacanya, atau meningkatkan hubungan kalau ini secara lisan ya, tidak tertulis, maka itu bisa meningkatkan etika sopan santun itu bisa meningkatkan hubungan antara si pembicara dengan si pendengarnya atau audiensnya, ya. Sopan santun itu merupakan pedoman untuk mengembangkan hubungan baik antara perusahaan, ya, karena kita mewakili perusahaan dengan klien atau customer-nya. Ya, kalau kita memiliki sopan santun, itu kita bisa mengembangkan hubungan yang baik antara perusahaan dengan klien atau customer. Yang termasuk dalam sopan santun di sini adalah menunjukkan pertimbangan pada perasaan, ya. Jadi kita harus mengerti perasaan si lawan bicara kita, ya. Mengerti perasaan nanti si pembacanya misalkan, gitu ya. Atau posisi dan minat pembacanya. Jadi sopan santun itu menunjukkan pertimbangan emosi ya, pertimbangan perasaan, posisi dan minat pembaca. Ya, jadi kita harus perhatikan kortesinya. Kita harus perhatikan etika sopan santun ketika kita eh, memiliki atau menyampaikan pesan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Selain itu, kita perhatikan juga correctness-nya, ya. Apa itu correctness? Correctness adalah tidak boleh salah dalam gramatika, ejaan, kata keterangan, typo, dan lain-lain, ya. Jadi kita minimalkan sekali kesalahan dalam hal-hal tata bahasa, ya. Kalau secara tertulis berarti kita perhatikan gramatikanya, kita perhatikan ejaannya, ya. Kita perhatikan kata keterangannya supaya tidak rancu gitu ya. Kita perhatikan apakah typo atau tidak ya, dan kita cek lagi ada kesalahan-kesalahan lain atau enggak ya. Pesan harus menarik dan bersih sehingga membuat mood pembaca menjadi baik. Kalau secara tertulis kita perhatikan kertasnya ya. Kita perhatikan tampilannya ya. Ketika kita menyampaikan pesan, menyampaikan pesan melalui email gitu ya, atau melalui surat edaran, kita harus perhatikan tampilan dari pesan yang kita sampaikan gitu ya. Jadi itu harus menarik, bersih, sehingga membuat mood pembaca atau nanti mood pendengar menjadi lebih baik. Ya, itu correctness. Jangan ada salah gramatika, jangan ada salah tata bahasa, ya, ejaan, kata keterangan, typo, dan lain sebagainya. Lalu kita perhatikan juga consistence, ya, consistence, ya. Consistence ini artinya adalah pesan harus singkat, padat, dan jelas, teman-teman, ya. Jadi pesan jangan bertele-tele, langsung singkat, padat, dan jelas. Ringkas dan padat adalah hal terpenting dalam pesan bisnis yang dilakukan secara tertulis, teman-teman. Ya, jadi dalam pesan yang tertulis itu harus ringkas, padat, dan jelas. Penghematan kata-kata dan kalimat yang tidak perlu. Jadi gunakan pesan yang jelas, pesan singkat saja, tapi tujuan dari pesan tersebut itu bisa tersampaikan dengan baik sehingga bisa dimengerti oleh pembacanya. Tidak perlu bertele-tele, jangan terlalu panjang, jangan terlalu banyak makan halaman gitu ya. Cukup ringkas, padat, dan jelas saja. Lalu clarity ya, pesan berisi informasi yang dijelaskan dengan bahasa yang jelas ya, sehingga pembaca mudah memahami pesan yang disampaikan ya. Ya, kita minimalkan penggunaan frase-frase atau eh, apa bahasa-bahasa yang tidak dimengerti oleh pembacanya. Jadi kita harus kenal dulu pembacanya gitu ya. Gunakan bahasa-bahasa yang baku, gunakan bahasa yang tepat, gitu ya, yang jelas sehingga pembaca mudah memahami pesan yang disampaikan. Jangan gunakan istilah-istilah yang hanya dimengerti oleh satu bidang saja, gitu ya. Yang menggunakan istilah-istilah asing atau istilah-istilah yang tidak tidak semua orang paham, ya. Jadi gunakan bahasa yang jelas, sederhana saja. Lalu concreteness ya, menyajikan informasi secara spesifik dan pasti. Tidak berisi kata-kata yang membuat salah paham pembaca ya, jangan menggunakan kiasan ya, jangan menggunakan perumpamaan ya, karena itu bisa membuat salah paham pembaca. Jadi sajikan informasi secara spesifik dan pasti saja. Saya itu completeness ya. Setiap pertanyaan atau keingintahuan pembaca harus dijawab dalam pesan-pesan secara lengkap ya. Jadi ketika nanti pembacanya itu mungkin ada keingintahuan atau pertanyaan, itu sudah dijelaskan di pesan tersebut gitu ya. Ya, completeness. Jangan membuat pembaca menjadi bingung. Jangan membuat pembaca menjadi bertanya-tanya gitu ya.
Itu karakteristik yang harus kita pahami untuk menyusun pesan bisnis yang efektif. Nah, ini pesan bisnis dikatakan efektif menurut Buffy et al. Ya, Buffy dan teman-temannya dan kawan-kawan. Et al. Itu artinya teman-temannya. Ya, pesan bisnis dikatakan efektif jika purposeful. Ya, apa itu purposeful? Pesannya memiliki tujuan yang spesifik. Ya, apakah hanya memberikan informasi? Ya, apakah pesan itu bertujuan untuk hanya memberikan informasi saja, memberikan pengetahuan saja, atau untuk memecahkan masalah? Jadi ada kalau memecahkan masalah kan berarti pesannya harus runut gitu ya, langkah-langkah penyelesaian masalahnya ya. Nah, kalau hanya memberikan informasi ya tidak perlu selengkap untuk memecahkan masalah ya. Memberikan informasi saja, tapi kalau memecahkan masalah berarti ada tugas-tugas yang harus dilakukan ya, atau permintaan untuk melakukan sesuatu gitu ya. Ada suggestion di sana ya. Itu jadi pesan kita harus tahu dulu memiliki tujuan yang spesifik. Apakah itu memberikan informasi atau apakah itu untuk memecahkan masalah atau untuk permintaan, untuk suggestion gitu ya. Jadi kita harus tahu tujuan yang spesifik dari pesan yang mau kita sampaikan. Setelah itu eh, pesan bisnis akan efektif jika bisa audience center ya. Pesan bisnis harus membantu audiens ya, membantu pembacanya atau pendengarnya dalam memahami tujuan pesan. Maka dari itu pesan harus berorientasi pada audiens ya, memahami kebutuhannya, pandangannya dan latar belakangnya. Ya, jadi pesan itu harus eh, sampai harus audience center. Kita harus tahu dulu sebenarnya audiens ini butuhnya apa, gitu ya. Pandangannya bagaimana, latar belakang audiens ini apa apa saja gitu ya. Apakah latar belakangnya ini kalau kita lihat latar belakang itu bisa secara gender karena penerimaan pesan antara laki-laki dan wanita itu berbeda, gitu ya. Lalu umur, ya, lalu pekerjaan, pendidikan itu kita harus lihat dulu supaya pesan yang kita sampaikan itu benar-benar sampai kepada mereka. Kalau misalkan penerima pesannya adalah kalangan remaja, maka kita gunakan bahasa sehari-hari gitu ya. Bahasa yang mereka mengerti, yang mudah dimengerti oleh kalangan remaja misalkan, ya. Jadi harus audience center, harus melihat berorientasi kepada audiens. Lalu seperti yang tadi sudah dibahas, konsis ya. Pesan bisnis harus menghormati waktu setiap orang dengan memberikan informasi secara jelas dan efisien. Jadi jangan bertele-tele pesan bisnis itu, tapi jelas dan efisien, ya. Singkat, padat, jelas, sehingga penerima pesan itu tidak membuang waktu gitu ya untuk membacanya. Oh ternyata cukup 5 menit gitu ya. Kalau misalkan pesan secara tertulis gitu ya, cukup 5 menit dia langsung tahu intinya. Oh, saya harus lakukan ini gitu ya, supaya menghemat waktu mereka. Ya. Nah, ini ada beberapa tahapan penyusunan pesan bisnis. Perencanaan itu merupakan langkah awal dalam menyusun pesan bisnis, teman-teman. Ya. Jadi kita mulai dulu dalam menyusun pesan bisnis, kita harus rencanakan dulu. Proses perencanaan itu meliputi 3 tahapan, yaitu tujuan, ya, tujuan dari pesan yang mau kita sampaikan, lalu kita analisis audiensnya, ya siapa saja nih yang akan menerima pesan ini, gitu ya, dan memilih media komunikasi yang tepat sesuai dengan audiens yang sudah kita analisis, gitu ya. Jadi pertama kita tetapkan dulu tujuan pesan ini apa, gitu ya. Lalu kita analisis audiensnya kepada siapa pesan tersebut disampaikan, ya, supaya kita bisa apa namanya menyusun gaya bahasa kita gitu ya, supaya si penerimanya atau audiensnya bisa menerima pesan tersebut dengan baik. Lalu pilih media komunikasi yang baik, saluran dan media komunikasi yang baik. Apakah itu harus dengan tertulis atau tidak tertulis, gitu ya? Atau media komunikasinya apa? Apakah harus secara langsung, ya, atau menggunakan media komunikasi yang tertulis seperti sosial media, surat edaran dan lain sebagainya? Itu bisa kita pilih sesuai dengan audiens yang telah kita analisis. Setelah kita merencanakan, ya, lalu mulai di pengorganisasian atau penulisannya. Kita organisasikan ide-ide dengan membuat draft penulisan, ya. Kita buat dulu kerangka penulisannya. Kita buat dulu kerangkanya, ya.
kata-kata yang digunakan, kalimat, dan ilustrasi untuk mendukung ide utama. Gitu ya. Kita bikin dulu draftnya seperti apa. Kita bikin dulu kerangka penulisannya. Ya. Kita kan biasa kalau menulis itu kita prolog prolog dulu ya, pendahuluan dulu, lalu masuk ke inti dan setelah itu penutup. Nah, itu kan kerangka penulisan. Nah, teman-teman buat di situ prolognya nanti mau menyampaikan apa, lalu pendahuluan menyampaikan apa, isinya mau menyampaikan apa dan ditutupi dengan apa, ya. Nah, itu kan kita harus buat dulu draftnya supaya pesannya bisa tersampaikan dengan baik. Setelah menulis draft, kita review kembali seluruh isi pesannya, ya. Direview kembali seluruh isi pesannya, kita lihat struktur kerangka penulisan kita lihat gaya bahasa kita, dan struktur penulisannya sampai pesan terlihat jelas dan efektif. Lalu cetak dalam format yang dikehendaki, kalau ini yang tertulis gitu ya. Lalu setelah itu kita baca ulang, ya, baca ulang. Nah, kita lihat dari tahapan pertama dulu ya, proses perencanaan pesan bisnis ya. Proses perencanaan pesan bisnis merupakan proses penetapan berbagai kegiatan yang dilakukan sebelum pesan bisnis tersebut diluncurkan ya. Tadi saya sudah bahas sedikit di slide sebelumnya bahwa perencanaan bisnis itu ada 4 proses, teman-teman. Kita tentukan dulu tujuannya, lalu setelah kita tentukan tujuan dari pesan yang mau kita sampaikan, kita analisis audiensnya ya, kita analisis siapa pembacanya, kita analisis siapa pendengarnya. Lalu tentukan ide pokoknya. Setelah itu kita menyeleksi saluran dan media komunikasi yang mau kita gunakan. Ya, nanti akan kita bahas satu persatu ini ya. Kita lihat dulu dalam menetapkan tujuan pesan bisnis. Ya, merencanakan sebuah pesan diawali dengan merumuskan tujuan yang jelas dengan menghubungkan kebutuhan pengirim dan penerima. Ya, terdapat 3 tujuan pesan bisnis. Ya, tadi saya sudah bahas sedikit. Yang pertama, memberikan informasi. Ya, memberitahu mengenai segala hal berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Ya, yang kedua, melakukan persuasi atau membujuk kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami dan direspons sebagaimana dikehendaki, ya. Dan yang ketiga, melakukan kolaborasi atau bekerja sama bisnis antara seseorang dengan pihak yang lain. Jadi terdapat 3 tujuan pesan bisnis ya teman-teman ya. Pertama itu memberitahu, memberikan informasi. Yang kedua untuk membujuk atau melakukan persuasi. Dan yang ketiga untuk melakukan kolaborasi atau kerjasama. Nah, ini hubungan antara tujuan umum pesan bisnis dengan partisipasi komunikan dan kendali komunikator. Nanti teman-teman lihat di sini ya, antara partisipasi komunikan ya dengan kendali komunikator ya. Kalau yang kita lihat di sumbu Y ini kan partisipasi komunikan, dan sumbu X ini kendali komunikator. Ketika melakukan kolaborasi ya, partisipasi komunikan ini menjadi tinggi, teman-teman. Sedangkan kendali komunikator itu rendah, ya, karena melakukan kerjasama kolaborasi. Jadi diperlukan apa namanya partisipasi komunikan yang tinggi. Sedangkan kalau persuasi di situ sedang, ya, antara kendali komunikator dengan partisipasi komunikan itu tingkatnya sama-sama sedang dalam persuasi. Karena di sini mereka saling bernegosiasi gitu ya, membujuk gitu kan, membujuk si komunikator itu membujuk gitu ya, sedangkan partisipasi komunikannya itu juga bernegosiasi ya. Nah, itu persuasi. Sedangkan yang kalau hanya memberikan informasi, nah di sini kendali komunikator itu tinggi ya. Kendali komunikator itu tinggi karena ini hanya satu arah nih kalau memberikan informasi. Sedangkan partisipasi komunikannya itu rendah ya karena dia hanya mendengarkan atau membaca saja. Itu ya. Nah, tujuan pesan bisnis dikatakan jelas dan bermakna apabila dapat menjawab 5 pertanyaan ini ya. Apakah segala sesuatu akan berubah sebagai akibat dari pesan yang akan dikirimkan ya. Jadi sebelum kita eh, setelah kita menyusun tujuan bisnis, kita lihat dulu. Kita cek lagi, kita cross check. Apakah akibat dari pesan yang akan kita kirim gitu ya. Apakah akibatnya?
bagi organisasi, bagi kita sebagai perusahaan maupun berdampak bagi kliennya apa. Kita pikirkan itu dulu. Lalu yang kedua, apakah tujuan pesan tersebut itu realistis, ya? Kalau realistis, ya kita jalankan, ya. Yang ketiga, apakah timingnya tepat, waktunya tepat? Ya, kita lihat dulu kondisi lingkungan seperti apa, kondisi di luar seperti apa. Ya, banyak yang mempengaruhi ya. Misalnya kondisi politik, kondisi ekonomi, dan lain sebagainya. Apakah waktunya sudah tepat untuk kita mengirimkan pesan tersebut? Ya, jangan sampai timingnya salah, gitu ya. Yang keempat, apakah pesan disampaikan oleh orang yang tepat, gitu ya? Sesuai nggak dengan bidangnya, ya? Pesan disampaikan oleh orang yang tepat atau tidak, gitu ya? Apakah pesan Anda dapat diterima oleh organisasi Anda, ya? Apakah pesan yang mau kita sampaikan itu sebenarnya sudah di cross-check belum sama pimpinan perusahaan, ya, sama organisasi kita, sudah di cross-check belum? Ya bisa diterima nggak mau pesan yang mau kita sampaikan? Bila jawabannya itu semuanya adalah sebaliknya, ya, maka lebih baik pesan itu ditunda dulu atau dibatalkan dalam pengirimannya. Jadi di cross check dulu sampai ketemu semua kejawab ini iya gitu ya. Jadi ini 5 indikasi dalam kita eh, mengirim pesan, dalam kita menyusun tujuan dari pesan tersebut, ya. Nah, tahapan berikutnya dalam perencanaan pesan bisnis adalah menganalisis audiens, ya. Apa sih analisis audiens ini? Analisis audiens adalah pemeriksaan seluruh faktor objektif atau empiris yang berkaitan dengan komunikan, ya. Jadi kita memeriksa faktor objektifnya atau empirisnya. Empiris itu sepandang kelihatan aja. Kita lihat dulu seluruh faktor objektif, empiris yang berkaitan dengan komunikan, ya. Audiens ini bisa individu atau organisasi. Tujuannya apa kita menganalisis audiens? Tujuannya untuk mengidentifikasi kebutuhan audiens dan memprediksi reaksinya terhadap pesan yang mau kita sampaikan. Ya, kita identifikasi kebutuhan audiens, kita lihat kebutuhan audiens ini apa gitu ya. Makanya kita analisis, kita ingin tahu audiensnya butuh apa, ya. Dan kita prediksi reaksinya terhadap pesan yang mau kita sampaikan. Kegiatan dalam analisis audiens ini meliputi mengembangkan profil audiens ya. Jadi kita lihat dulu profil audiensnya, latar belakangnya, baik dari gender, baik dari umur, latar belakang pendidikan gitu ya. Kita kembangkan dulu profil audiensnya. Supaya apa? Kita bisa mencocokkan gaya bahasa teman-teman. Ya. Lalu memenuhi kebutuhan informasi audiens gitu ya. Kita menganalisis itu untuk memenuhi kebutuhan informasi audiens. Dan yang ketiga, memuaskan kebutuhan motivasional audiens. Oke, kita bahas satu persatu ya. Dalam mengembangkan profil audiens ya, kita bagaimana caranya gitu ya. Kita tentukan dulu ukuran dan komposisi audiensnya ya. Besar, kecil, dan homogen atau tidaknya audiens akan menentukan bentuk dan format penulisan pesan gitu ya. Besar, kecilnya, dan homogen atau tidaknya audiens ya itu menentukan bentuk dan format penulisan pesan. Ya, lalu eh, tips berikutnya atau langkah berikutnya itu adalah mengenali audiens utama. Ya, kita kenali dan pastikan orang yang paling berpengaruh dalam audiens tersebut. Ya, atau orang yang bertindak sebagai pengambil keputusan. Kita kenali dan pastikan siapa leadernya di sana. Ya, siapa leadernya di sana. Jadi kalau kita ngomong gitu, kita bisa pastikan dia juga kalau misalkan dia iya, leadernya bilang iya, ya maka bawahannya akan mengikuti. Itu tujuannya sebenarnya. Kalau kita bisa mengenali audiens utama. Kalau si leadernya sudah tertarik, otomatis bawahannya pasti ikut juga, gitu ya. Lalu tentukan tingkat pemahaman audiens ya. Kita prediksi bagaimana kemampuan menyerap audiens gitu ya. Bagaimana kita prediksi kemampuan menyerap informasi dari si audiens ini. Ya, kita tentukan dulu tingkat pemahamannya. Ya, lalu kita perkirakan reaksi audiens ya. Untuk menghindari kritik dan perdebatan pesan bisnis, perlu dilengkapi argumentasi yang didukung bukti yang memadai dan diakhiri kesimpulan dan rekomendasi ya. Supaya kita menghindari kritik dan debat kusir gitu ya. Kita lengkapi juga dengan bukti-bukti, dengan data-data ya yang
faktual, yang aktual gitu ya, dan memadai untuk kesimpulan dan rekomendasi gitu ya. Itu tujuan itu untuk menghindari kritik dan perdebatan, debat kusir gitu ya. Kita punya data, kita punya bukti-bukti, kita punya argumentasi yang kuat untuk mendukung pesan bisnis yang kita sampaikan. Ya, itu langkah-langkah dalam mengembangkan profil audiens, teman-teman. Ya, setelah itu kita bagaimana cara memenuhi kebutuhan informasi ya. Pedoman agar pesan bisnis mampu memenuhi kebutuhan informasi audiens, pertama, tentukan apa yang diinginkan audiens dan segera penuhi ya. Lalu yang kedua, antisipasi pertanyaan yang tidak diungkapkan dan informasi tambahan yang relevan yang perlu diberikan ya. Kita antisipasi pertanyaan ya. Kita antisipasi pertanyaan yang tidak diungkapkan ya, dan informasi tambahan yang relevan yang perlu diberikan ya. Yang ketiga, berikan semua informasi yang mereka perlukan ya. Pastikan bahwa informasinya itu akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi jangan asal ngomong aja gitu ya. Kita harus pastikan bahwa informasinya itu akurat gitu ya, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Lalu kalau bagaimana kalau misalkan pertanyaan audiens itu kita tidak tahu gitu ya. Oke, teman-teman bisa hold dulu gitu ya. Teman-teman bisa bilang, oke, jawabannya akan saya cari tahu. Saya akan berikan jawabannya melalui email atau pesan ya, atau melalui WhatsApp gitu ya. Kalau misalkan nggak tahu, teman-teman cari tahu dulu dan berikan jawabannya kepada mereka. Ya, tentukan ide-ide yang paling menarik bagi audiens dan berikan perhatian. Tekankan ide-ide yang paling menarik bagi audiens dan berikan perhatian khusus. Contohnya misalkan kalau kita pakai saluran komunikasi tertulis gitu ya. Kalau kita bikin pesannya tertulis melalui email atau melalui surat edaran, kita bold atau kita highlight ya, itu ide-ide yang mau kita sampaikan. Supaya si pembacanya itu memperhatikan itu gitu ya. Kita highlight ya, kita kayak kalau di ini distabilokan gitu ya. Kita highlight ide-ide yang paling menarik bagi audiens. Kita highlight di sana supaya mereka memberi perhatian khusus pada ide tersebut gitu ya. Nah, ini contoh kasus ya, teman-teman. Nah, ini ada surat seperti ini ya. Yang terhormat Bapak Santoso, saya baru saja kembali dari liburan yang menyenangkan di Bandung. Akan tetapi siang ini saya menyadari bahwa tas kulit warna hitam kesayangan saya hilang. Karena saya membawa tas tersebut di Bandung, saya kira saya meninggalkan sepatu saya di Hotel Sabuga. Tolong periksa apakah sepatu saya di kantor tempat barang-barang hilang dan tolong beritahu saya apabila Anda telah menemukan sepatu saya yang hilang tersebut. Nah, di sini pesannya itu tidak jelas, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini pesannya tidak jelas. Apa yang tidak jelas? Yang pertama, teman-teman lihat ya, di sini dia bilang, saya baru saja kembali dari liburan menyenangkan di Bandung ya. Saya menyadari bahwa tas kulit warna hitam kesayangan saya hilang. Pertama tas kulit. Tapi kedua, dia lihat di sini, saya meninggalkan sepatu saya ya. Dia minta dicari sepatunya. Nah, sekarang apa yang hilang? Tas apa sepatu? Nah, gitu ya. Lalu yang kedua, dia tidak menjelaskan dirinya itu siapa gitu ya. Dia tidak menjelaskan namanya siapa aja ya. Dia cuma tulis saya gitu ya, tapi tidak menjelaskan namanya. Jadi kita bingung siapa nih yang kehilangan ya. Lalu dilihat di sini untuk waktunya dia kita juga nggak tahu. Dia tidak menyebutkan kapan tinggal di hotel Sabuga tersebut ya. Nah, kan bingung jadinya. Lalu hilangnya di mana? Kamar nomor berapa? Lalu bagaimana? Ini dia tidak menjelaskan kontaknya ya. Kalau misalkan udah ketemu, lalu hubungi ke siapa gitu ya. Bagaimana cara memberitahunya gitu. Nah, ini pesan yang singkat tapi tidak jelas, teman-teman ya. Singkat tapi tidak jelas. Maka dari itu, teman-teman kalau menyampaikan pesan jangan seperti ini. Ya, ini contoh contoh pesan yang tidak lengkap ya. Ringkas sih tapi tidak jelas ya, tidak jelas. Nah, setelah itu kita dalam menyusun pesan ya, dalam menganalisis audiens, kita penuhi kebutuhan motivasional audiensnya ya. Pesan yang bertujuan membujuk dan bekerja sama seringkali gagal mengubah keyakinan atau perilaku audiens. Agar kebutuhan motivasional terpenuhi, maka cara yang dapat dilakukan adalah
Memberikan argumentasi yang rasional yang dapat diterima oleh audiens ya. Kita berikan juga contoh-contoh argumentasi dengan fakta, dengan data gitu ya, yang rasional sehingga bisa diterima oleh audiens ya. Lalu gunakan pendekatan emosional audiens. Bagaimana pendekatan komunikasi itu ya? Pendekatan komunikasi yang bersentuhan dengan afeksi gitu ya. Seperti rasa bangga. Oh, saya bangga teman-teman bisa hadir di sini. Saya bangga Bapak Ibu bisa hadir di sini meluangkan waktunya untuk mendengarkan informasi yang akan saya sampaikan gitu ya. Itu kan memberikan sentuhan secara afeksi. Mereka akan merasa terdorong, moodnya akan naik gitu ya. Begitu mood mereka naik, mereka akan mendengarkan dengan baik gitu ya. Kita berikan afeksi rasa suka, kita berikan afeksi rasa benci, tapi benci ini bukan kepada audiens, tapi benci misalkan saya benci perilaku kejahatan yang sama-sama dibenci juga oleh audiens tersebut, ya. Jadi gunakan pendekatan emosional, pendekatan yang bersentuhan dengan afeksi, ya. Nah, itu caranya dalam memenuhi kebutuhan motivasional audiens. Ketika mereka sudah motivasinya meningkat untuk mendengarkan kita, moodnya sudah naik, maka pesan-pesan yang akan kita berikan itu akan terserap dengan baik oleh mereka. Ya, jadi kita naikkan dulu mood mereka, kita naikkan dulu motivasi mereka mendengar, maka mereka akan menerima pesan-pesan yang kita sampaikan dengan sebaik mungkin. Ya, oke, itu tadi dari menganalisis audiens, teman-teman. Ya. Nah, sekarang dalam proses perencanaan pesan bisnis berikutnya, ya, itu kan tadi sudah dua ya. Yang pertama tadi kita sudah tahu tentang tujuan penulisan pesan. Yang kedua, kita menganalisis audiens. Dan yang ketiga, saat ini kita bahas mengenai bagaimana cara menentukan ide pokok, gitu ya. Apa sebenarnya ide pokok tersebut? Ide pokok merupakan pernyataan tentang satu topik yang menjelaskan isi dan tujuan topik tersebut sehingga dapat diterima oleh audiens ya. Kita eh, susun ide pokoknya, apa isi dan tujuan dari topik itu gitu ya. Lalu apa saja syarat ide pokok yang dibuat untuk perencanaan komunikasi ya. Yang pertama itu harus ringkas ya, langsung pada pokok persoalan dan memperlihatkan hasil yang akan diperoleh bila kegiatan tersebut dilakukan. Ya, jadi eh, dalam kita menentukan ide pokok itu pertama harus ringkas, ya. Jangan bertele-tele, langsung saja pada pokok persoalan dan perlihatkan hasilnya akan diperoleh jika kegiatan tersebut dilakukan. Ya, penentuan ide pokok dapat dilakukan melalui pertama brainstorming seperti digambar di sebelah ini ya. Mereka brainstorming nih menentukan ide pokoknya. Tujuan dari pesan yang akan ditulis itu apa gitu ya. Isi dari pesan yang akan ditulis itu apa ya. Lalu penentuan ide pokok juga bisa melalui petunjuk dari atasan. Ya, kita bisa tanya dulu komunikasi dengan atasan kita mau pesannya itu apa gitu ya. Lalu bisa juga dengan kebiasaan, terutama untuk kejadian yang berulang-ulang gitu ya, template gitu ya. Nah, itu menentukan ide pokok, teman-teman. Setelah kita tentukan ide pokok, kita sudah tadi tentukan tujuan, kita tadi sudah apa namanya menganalisis audiens, kita sudah tentukan ide pokoknya atau isi dari pesan tersebut, gitu ya. Lalu ketiga, keempat ya, kita pilih saluran dan media komunikasi yang tepat, gitu ya. Nah, kita sudah eh, tahap yang terakhir nih ya, tahap terakhir dalam perencanaan perencanaan pesan bisnis, ya. Nah, untuk saluran itu, saluran komunikasi itu ada dua saluran komunikasi, teman-teman. Yang namanya adalah saluran lisan, ya, berbicara seperti ini secara langsung, maupun saluran secara tertulis, ya. Saluran mana yang digunakan itu tergantung pada tujuan pesan, ya, waktunya, formalitas, dan harapan audiensnya, ya. Masing-masing saluran memiliki beberapa jenis media komunikasi yang bisa dipilih. Bisa menggunakan surat, email, WhatsApp, ya. Ini untuk yang tertulis semua nih ya. Bisa menggunakan Zoom untuk yang lisan, telepon, flyer, rapat terbatas misalkan ya, rapat terbuka gitu ya, dan lain sebagainya. Itu media komunikasinya. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk saluran komunikasi lisan. Kapan kita menggunakan saluran komunikasi lisan maupun kapan kita menggunakan saluran komunikasi tertulis ya.
Untuk komunikasi lisan, kita bisa gunakan apabila pertama, diperlukan umpan balik secara langsung dari penerima. Jadi kalau kita mau melihat atau mau menerima respon secara langsung pada saat yang cepat gitu ya, kita gunakan komunikasi lisan ini ya, supaya kita bisa mendapatkan umpan balik secara langsung dari penerima. Kita gunakan komunikasi lisan jika pesan itu relatif sederhana dan mudah dimengerti ya. Tidak membutuhkan catatan permanen ya. Penerima dapat dikumpulkan dengan mudah dan ekonomis gitu ya. Lalu ingin mendorong interaksi untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Ya, cara seperti rapat gitu ya. Itu kan mendorong interaksi untuk pemecahan masalah, untuk diskusi. Ketika kita membutuhkan sesuatu yang perlu diskusi, gunakan komunikasi lisan ya. Komunikasi lisan itu diharapkan bisa mudah dan ekonomis. Kalau sekarang sangat mudah sekali, kita bisa menggunakan Zoom Meeting atau Google Meet gitu ya, untuk mendapatkan respon secara langsung dari komunikasi kita gitu ya. Kelebihan dari komunikasi lisan yaitu bisa menyediakan umpan balik dengan segera ya, memungkinkan terjadinya kenyamanan berinteraksi, bisa pakai isyarat nonverbal gitu ya, memungkinkan mengekspresikan emosi di balik pesan. Kelemahannya apa? Tidak menyediakan rekaman komunikasi yang bisa dijadikan bukti, ya, mengurangi kendali komunikator pada pesan, ya, karena ada interaksi langsung terhadap audiens gitu ya. Jadi kendali komunikatornya itu menjadi berkurang, ya. Seringkali mengabaikan kemungkinan memperbaiki atau mengedit pesan, ya. Ketika kita pakai komunikasi lisan, kadang-kadang sulit untuk memperbaiki atau menarik kata-kata kita, gitu ya. Nah, kalau salah ya sudah salah gitu ya. Nah, untuk memperbaiki atau mengedit pesannya paling minta maaf gitu ya. Nah, itu kelemahan dari komunikasi secara lisan. Tapi saat ini komunikasi lisan itu sangat mudah digunakan, apalagi medianya itu sekarang sudah canggih gitu ya. Kita bisa menggunakan Zoom Conference, kita bisa menggunakan Google Meet untuk mengumpulkan orang, kita bisa walaupun kita berjauhan gitu ya, kita bisa apa namanya berinteraksi dengan audiens tanpa harus ketemu pada satu ruangan gitu ya, tanpa harus ketemu pada satu kota, satu daerah gitu ya, tapi kita bisa melalui Zoom meeting, mereka di rumah, kita di rumah, kita bisa berinteraksi gitu ya, kita bisa menyampaikan pendapat, kita bisa berdiskusi di sana, seperti yang kita lakukan saat ini gitu ya. Kalau saat ini menggunakan video pembelajaran YouTube, teman-teman bisa mempelajarinya, ada rekaman komunikasinya gitu ya. Nah, itu tadi saluran komunikasi secara lisan. Kita gunakan apabila membutuhkan diskusi, membutuhkan interaksi langsung, membutuhkan respon langsung dari pendengarnya. Nah, kapan kita menggunakan saluran komunikasi secara tertulis ya? Komunikasi secara tertulis digunakan apabila tidak memerlukan umpan balik secara langsung ya, sifatnya bukan diskusi, sifatnya tertutup, memberikan informasi saja ya. Pesannya terperinci dan kompleks ya, memerlukan perencanaan yang seksama, memerlukan catatan yang permanen, penerimanya dalam jumlah banyak. Misalkan kita mau memberikan surat edaran atau memberikan informasi mengenai SOP yang baru terhadap karyawan pabrik ya. Karyawan pabrik itu kan banyak gitu ya. Ada ribuan lebih. Kalau kita pakai komunikasi secara lisan, takutnya mereka tidak mendengarkan atau ada pesan yang missing gitu ya. Ada pesan yang mereka tidak mengerti gitu ya. Maka dari itu gunakan pesan tertulis ya, gunakan pesan tertulis untuk menyampaikan SOP karena itu sifatnya juga terperinci gitu ya. Supaya mereka bisa baca ulang, mereka bisa pahami gitu ya. Maka dari itu untuk penerima dalam jumlah banyak, teman-teman gunakan saluran komunikasi tertulis gitu ya. Yang keenam, penerima sulit dijangkau karena tersebar secara geografis, apalagi tersebar secara geografis seperti itu gitu ya. Ingin meminimalkan distorsi gitu ya, meminimalkan kesalahpahaman dalam penerimaan pesan. Ya, kita pakai saluran komunikasi tertulis. Contohnya misalkan rektor menyampaikan surat edaran ya, menyampaikan surat edaran baru untuk bimbingan konseling terhadap mahasiswa ya. Nah, itu disebarkan kepada seluruh dosen ya, seluruh dosen. Kalau di BSI dosennya itu ada 1.100 sekian ya. Ada banyak, ada 1.000. Kalau pakai komunikasi secara lisan,
akan membutuhkan waktu yang panjang, ya, membutuhkan waktu yang panjang, Zoom meeting berkali-kali, gitu ya. Tapi kalau pakai tertulis, cukup sekali bikin surat edaran, disampaikan melalui email, ya, disampaikan melalui grup-grup WhatsApp dosen, maka si dosen bisa menerima pesan tersebut, ya, bisa membacanya, lalu bisa memahaminya dan melakukan sesuai dengan instruksi yang diberikan, ya. Nah, itu saluran komunikasi secara tertulis, ya. Itu diperlukan jika tidak jika jumlah audiensnya banyak, gitu ya, jumlah penerima pesannya banyak, lalu harus memberikan pesan yang terperinci kompleks, tidak memerlukan umpan balik, ya, atau eh, penerimanya sulit dijangkau karena tersebar secara geografis, ya. Kelebihan dari komunikasi tertulis, ya, kita bisa memungkinkan membuat rencana dan mengendalikan pesan, ya. Karena pesannya itu bisa kita review lagi setelah kita tulis, kita review, baca lagi, kalau salah kita edit, gitu ya. Lalu yang kedua, bisa meninggalkan bukti yang dapat diverifikasi, ada catatannya, ya, ada catatannya yang bisa disimpan, ada filenya yang bisa disimpan. Ketiga, meminimalkan distorsi pesan, ya, distorsi pesan artinya meminimalkan gangguan penerimaan dari penerima pesan, ya, menjangkau penerima penerima yang secara geografis jauh, ya, karena kita bisa kirim melalui email, melalui surat dan lain sebagainya, melalui pos, gitu ya, atau paling gampang kan sekarang email atau WhatsApp, gitu ya. Jadi menjangkau penerima yang secara geografis itu jauh. Kelemahannya apa? Nah, kalau kita butuh umpan balik, ya waktunya jadi lama, gitu ya. Butuhkan waktu yang lama untuk umpan balik, untuk respon balik, gitu ya. Lalu kita kekurangan isyarat nonverbal, di mana emosi kita nggak kelihatan di sana, gitu ya. Membutuhkan keterampilan khusus dalam menyiapkan dan memproduksinya, ya. Dalam menulis itu kan perlu keterampilan khusus, ya. Karena menulis dengan berkata-kata itu agak berbeda, gitu ya, teman-teman, ya. Nah, untuk menulis itu perlu grammar yang baik, perlu tata bahasa yang baik, gitu ya, supaya pesan yang disampaikan itu bisa diterima dengan baik, ya. Membutuhkan banyak sumber daya untuk membuat dan mendistribusikannya, ya. Kita butuh banyak sumber daya untuk membuat pesan tersebut dan mendistribusikannya. Itu kelemahan dari saluran komunikasi secara tertulis. Tapi pertimbangannya teman-teman bisa pilih sendiri, gitu ya. Kapan harus menggunakan pesan tertulis, kapan harus menggunakan pesan yang lisan, ya. Nah, di sini kita lihat beberapa jenis media dari eh, media komunikasi sesuai dengan saluran pesannya, gitu ya. Kalau salurannya secara lisan, kita bisa menggunakan media tatap muka seperti pidato, rapat, dan lain sebagainya, ya. Lalu menggunakan telepon atau voice note, ya, audio, broadcast TV, gitu ya, broadcast TV, komputer, ya, kita bisa eh, video lalu dikirim ke YouTube seperti saat ini saya, gitu ya, atau bisa menggunakan teleconference, ya, sambungan telepon secara untuk konferensi, gitu ya, secara bersama, gitu ya. Lalu bisa menggunakan video conference, ya, video conference seperti Zoom meeting, Google Meet, gitu ya, dan lain sebagainya. Itu saluran lisan. Media komunikasinya kita bisa gunakan ini, ya. Kalau untuk saluran tertulis, media komunikasinya ada surat, memo, laporan, email, WhatsApp, gitu ya. Eh, Faksimil sekarang udah jarang digunakan, Telegram, dan lain sebagainya, ya. Nah, kita lihat pengembangan dalam pemilihan media, ya. Pertimbangan dalam memilih media. Nah, ini teman-teman perhatikan, ya. Bagaimana kita memilih media yang baik dalam eh, saluran komunikasi yang kita gunakan. Kekayaan sebuah media yaitu kemampuan media untuk menyampaikan pesan, memfasilitasi umpan balik. Ya, kita timbangkan dulu dari kekayaan sebuah medianya, ya. Semakin dia kaya, berarti kita harus gunakan media komunikasi yang seperti apa, gitu ya. Kalau dia pesannya itu tidak terlalu banyak, gitu ya, kita bisa gunakan media yang lebih sesuai, ya. Lalu perhatikan formalitas sebuah pesannya, ya, formalitas sebuah pesan. Ya, kalau ini pesannya itu formal, ya, kita bisa gunakan media misalkan email, gitu ya. Lalu keterbatasan media, tujuan pengiriman, urgensi dan biaya, preferensi atau harapan penerima.
Ya, ini ada beberapa logo media sosial, teman-teman. Kita lihat di sini ya, perbandingan kekayaan media. Nah, saya tadi bilang kalau kekayaan media itu adalah kemampuan media dalam menyampaikan pesan dan memfasilitasi umpan balik. Semakin kaya medianya, semakin berarti dia membutuhkan umpan balik yang semakin besar, ya. Pesannya semakin terperinci, ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat di sini, kalau apa namanya pesannya itu eh, lebih kaya gitu ya, lebih kaya dalam artian lebih panjang, lebih kompleks ya, membutuhkan umpan balik lebih kaya gitu ya, maka kita bisa gunakan media telepon atau email ya, atau tatap muka ya, telepon, email, WhatsApp. Kalau WhatsApp itu kan bisa umpan balik secara cepat gitu ya. Kalau kita membutuhkan eh, pesan yang lebih kaya gitu ya, kita bisa pesan yang membutuhkan umpan balik yang cepat ya, lebih kaya gitu dalam kemampuan medianya, maka kita bisa pakai ini ya, telepon, email, atau tatap muka. Termasuk di sini adalah percakapan, rapat, presentasi, video conference. Kalau dalam telepon dan email ini termasuk voicemail dan teleconference ya. Kalau pesannya itu lebih kurus gitu ya, lebih kurus, lebih tidak terlalu banyak ya, tidak memerlukan umpan balik, maka kita bisa menggunakan dokumen yang beralamat ataupun dokumen yang tidak beralamat. Contoh misalkan catatan, memo, surat ya, email, IM ya, untuk dokumen yang beralamat. Tapi kalau dokumen yang tidak beralamat bisa menggunakan pamflet, flyer, buletin, laporan standar ya. Nah, itu tergantung kekayaan media yang mau kita gunakan. Kalau membutuhkan umpan balik, maka kita gunakan telepon, email, atau tatap muka. Kalau tidak memerlukan umpan balik yang cepat, kita bisa gunakan dokumen yang beralamat atau dokumen yang tidak beralamat. Ya, dalam kita mempertimbangkan pemilihan media komunikasi yang tepat. Baik, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensi teman-teman. Oke, teman-teman bisa pelajari materi hari ini mengenai perencanaan pesan-pesan bisnis. Dan teman-teman silahkan bisa mengerjakan tugasnya. Sudah saya upload di ruang tugas MyBest. Dan jika teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa WhatsApp di grup WhatsApp ataupun melalui chat langsung kepada saya. Baik, terima kasih. Saya akhiri pertemuan kita. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.